Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fatur Rahman, NIM 210011025. Di sini saya akan melakukan rekonstruksi data untuk memenuhi ujian tugas akhir semester mata kuliah Sains Data. Di sini ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama itu binning, lalu yang kedua itu scaling, dan ketiga itu pemilihan atribut, select atribut. Nah, sebelumnya rekonstruksi data itu adalah proses membangun kembali data yang tidak lengkap, rusak, atau tidak konsisten agar mendekati kondisi data yang seharusnya dengan memanfaatkan pola atau informasi lain yang masih tersedia di dalam dataset secara lebih cerdas sehingga struktur dan informasi data tetap terjaga. Rekonstruksi data ini digunakan ketika data yang banyak yang hilang, data rusak akibat kesalahan sistem, data berhasil dari sensor atau survei tidak lengkap, data historis yang perlu dipulihkan. Kemudian perbedaannya dengan replace missing value. Kalau replace missing value itu tadi mengganti nilai kosong, sedangkan rekonstruksi data itu adalah membangun kembali nilainya. Lalu yang pertama itu adalah binning. Kita akan melakukan binning di sini. Binning itu sendiri adalah teknik pra-pemrosesan data yang digunakan untuk mengelompokkan data numerik kontinu ke dalam beberapa interval atau bin, sehingga data menjadi lebih sederhana dan stabil. Binning itu sendiri sering dianggap bentuk diskretisasi data, yaitu mengubah data menumerik kontinu menjadi data kategorikal atau numerik diskrit. Jenis binning itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada binning berdasarkan kategori atau binning. Yang kedua ada berdasarkan size. Yang ketiga ada berdasarkan frekuensi. Nah, di sini saya akan melakukan dua, yaitu yang berdasarkan kategori dan yang berdasarkan size. Nah, baik, yang pertama di sini saya akan melakukan discretize atau binning berdasarkan kategori. Pertama-tama, di sini saya akan menunjukkan datasetnya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah datasetnya. Di sini ada age, job, marital, education, default, balance, housing, loan, kontak, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan atribut age untuk melakukan binning. Baik, di sini pertama-tama kita mengambil operator untuk RIPS GSV di sini, lalu memasukkan datasetnya. Baik, yang pertama kita lakukan itu di bagian operator kita mencari RIPS GSV. Baik, saya tidak. Nah, ini RIPS GSV. Kemudian kita upload dataset yang tadi, dataset bank. Nah, jika sudah, kemudian kita bagian operator juga. Di sini kita mencari filter example.
ke example range. Ini nantinya untuk mengambil sampel dataset, misalkan 50 sampel pertama, 100, 1000 atau 10.000. Sini kita bisa atur. Bahkan dari dataset data pertama sampai dengan data ke 10.000. Nah, kemudian kita mencari ininya atau describe-nya. Nah, kita melakukan discretize by kategori. Ini yang bagian by binning ini adalah kategori. Nah, kemudian di bagian parameternya ini, kita ganti dengan single atributnya. Atribut yang kita gunakan adalah age atau usia. Lalu number of bin-nya kita taruh 5. Kemudian kita tinggal sambungkan. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi datasetnya yang belum kita lakukan discretize atau binning dengan kategori. Berdasarkan kategori di sini, ini adalah hasil yang kita discretize atau binning berdasarkan kategori. Nah, di bagian atribut age, dia berubah jadi range 5, range 2. Nah, karena kita tadi menggunakan number of bin-nya 5, maka range-nya sampai 5. Kalau 3, range-nya sampai 3. Mungkin itu yang discretize by kategori. Baik, kemudian lanjutkan ke discretize by size, yaitu by ukuran. Di sini sebenarnya kita tinggal ganti saja yang bagian discretize-nya. Kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita ke bagian operator. Nah, discretize-nya pilih yang by size, tadi yang by binding. Nah, di discretize by size ini kita pilih juga single, kemudian atribut yang kita pakai itu adalah usia atau age. Size of bin-nya itu kita taruh juga 5 misalkan. Tinggal sambungkan. Kemudian kita run. Nah, di sini adalah hasilnya. Hasil dari discretize by size. Nah, ini adalah hasilnya range 1948 bla sampai seterusnya. Nah, itu adalah hasil dari binning by size atau discretize by size. Nah, untuk saya pemilihan atribut age ini untuk dilakukan binning sangat cocok. Cocok karena usia itu sendiri karena usia atau atribut age ini berbentuk angka seperti 15, 20, cocok juga untuk dilakukan binning by kategori atau by size karena
Ini merupakan data numerik kontinu atau rasio sehingga bisa diproses sebagai angka. Tapi dalam banyak kasus analisis, usia lebih bermakna atau age ini jika dikelompokkan ke dalam kategori tadi. Misalkan dari sini kategorinya yang by kategori tadi. Biasa juga itu mungkin sangat cocok bagi saya. Kemudian kita akan lakukan selanjutnya yaitu scaling. Scaling itu sendiri adalah proses menyesuaikan skala nilai data agar semua atribut berada pada rentang yang sebanding. Scaling ini sendiri sangat penting karena banyak algoritma sensitif terhadap perbedaan skala. Scaling itu sendiri ada dua macam. Yang pertama itu standarisasi dan normalisasi. Standarisasi itu teknik pra-pemrosesan data yang digunakan untuk mengumpulkan data menumerik kontinu ke dalam beberapa interval atau bin, sehingga data menjadi lebih sederhana dan stabil. Yang kedua ada normalisasi. Normalisasi adalah metode scaling yang mengubah nilai data ke rentang tertentu, biasanya 0 sampai 1. Nah, di sini kita akan melakukan scaling normalisasi. Lalu di sini kan yang tadi bekas diskreta satu dinding, di bagian sini kita hapus. Lalu kita ke bagian operator. Di sini kita cari normalize. Di sini kita akan menggunakan atribut age juga atau usia. Nah, kemudian kita tinggal sambungkan di sini. Kemudian kita run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah dataset sebelum dilakukan normalisasi atau scaling normalisasi. Ini adalah hasilnya. Tadi kita gunakan atribut age untuk melakukan normalisasi. Nah, ini adalah hasilnya akan menjadi 0,9. Tadi saya bilang, scaling normalisasi itu mengubah data ke angka 0 atau 1 untuk mengubah. Atribut age ini sangat cocok dilakukan normalisasi. Kenapa? Karena age itu merupakan data kontinu. Nah, dengan dilakukan normalisasi, nilai age ini diubah ke skala yang sebanding dengan atribut numerik lainnya tanpa menghilangkan informasi usia sebenarnya. Jadi akan lebih cocok digunakan untuk analisis data. Mungkin itu saja yang scalingnya. Yang ketiga, kita akan melakukan select atribut. Nah, select atribut itu sendiri proses memilih atribut yang relevan dan menghilangkan atribut yang tidak berkontribusi signifikan terhadap analisis. Tujuan melakukan select atribut ini tadi mengurangi dimensi data, kemudian mengurangi overfitting, mempercepat proses komputasi, dan mempermudah interpretasi hasil. Nah, di sini kita akan lakukan select atribut, kita ganti yang normalize, kita ke bagian operator. Nah, di sini kita tinggal cari select atribut. Di bagian sini, nah di select atribut ini kita tekan, kita akan memilih jangan atribut, tapi as subset, yaitu kita memilih per subsetnya atau per
atributnya. Ini sama, kita isi ulang dulu datasetnya. Nah, kemudian kita memilih atribut di sini. Nah, tadi itu untuk memilih atribut yang paling relevan. Misalkan kita akan menggunakan age, talent, campaign, contact, education, coaching, job, one, dan lain-lainnya yang penting saja. Apply, dan kita jalankan sama itu. Kemudian kita run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah dataset yang sebelumnya belum dilakukan select atribut. Di sini adalah hasilnya. Kita bisa lihat yang digunakan itu hanya atribut-atribut yang digunakan atau penting atau relevan yang kita pilih tadi. Nah, menurut saya atribut ini sangat cocok dilakukan jika ada data-data atau ada atribut yang tidak penting. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang rekonstruksi data ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.